Di tanah Flores Timur, berdiri gagah dua puncak kembar yang menjulang ke langit, dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Gunung Lewotobi. Dari kejauhan, kedua puncak itu tampak seperti pasangan raksasa yang saling bersandar, dikelilingi kabut tebal yang sering kali menutupi wajahnya. Para nelayan yang berlayar di Laut Flores selalu menjadikan siluet gunung ini sebagai penunjuk arah, seolah-olah ia adalah mercusuar alami yang menjaga perairan. Namun, di balik indahan itu, masyarakat percaya ada getaran misterius yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap kali petir menyambar di atas puncaknya, orang tua di desa akan menutup pintu rumah rapat-rapat dan berbisik lirih. Itulah tanda roh nenek moyang sedang berbicara. Nama asli dari gunung ini adalah Ileble, yang dalam bahasa setempat berarti gunung besar. Nama itu bukan sekadar penanda bentuk fisiknya yang megah, melainkan simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Orang-orang percaya Ileble adalah cikal bakal dari segala kehidupan di tanah itu, nenek moyang purba yang memberikan naungan sekaligus peringatan. Cerita tentang asal-usulnya selalu diceritakan kembali dari generasi ke generasi, biasanya saat malam sunyi ditemani api unggun dan denting bambu yang digesek untuk menambah suasana mencekam. Anak-anak kecil akan mendengarkan dengan mata membelalak, sementara orang dewasa duduk diam, seakan mereka sedang memanggil kembali bayangan masa lalu. Gunung ini terbagi menjadi dua puncak yang dikenal sebagai Lewotobi laki-laki dan Lewotobi perempuan. Kedua puncak ini bukan sekadar formasi alam biasa. Bagi masyarakat setempat, ia adalah jelmaan pasangan suami istri yang abadi, yang tetap berdiri bersama meski badai, letusan, dan waktu terus menggerogoti lerengnya. Kepercayaan ini membuat gunung tidak hanya dipandang sebagai bagian dari bumi, melainkan juga sebagai rumah jiwa-jiwa leluhur. Setiap kali orang melewati kaki gunung, mereka tidak berani bersuara keras atau tertawa berlebihan. Ada keyakinan bahwa suara riuh bisa membangunkan pasangan abadi itu dan mendatangkan murka dalam bentuk gemuruh dan longsor. Lewotobi laki-laki menjulang dengan ketinggian 1584 meter, tegak laksana penjaga setia. Sementara itu, Lewotobi perempuan berdiri lebih tinggi, mencapai 1703 meter, bagaikan sosok ibu yang menaungi dan melindungi. Perbedaan ketinggian ini bukan sekadar angka dalam catatan geografi. Bagi masyarakat adat, tinggi rendahnya kedua puncak melambangkan keseimbangan dalam rumah tangga. Laki-laki adalah pelindung, tetapi perempuan dianggap memiliki kekuatan lebih besar untuk menjaga keberlangsungan hidup. Dari puncak inilah, cerita-cerita tentang kekuatan perempuan selalu dihubungkan dengan kesuburan tanah dan keberanian dalam menghadapi bencana. Kisah panjang itu berawal dari dua tokoh penting bernama Puka dan Tobi. Mereka bukan sekadar manusia biasa dalam legenda, melainkan leluhur yang dipercaya menjadi cikal bakal lahirnya dua puncak gunung tersebut. Puka dan Tobi digambarkan hidup berdampingan dalam sebuah desa kuno yang kini telah tertelan bumi. Kehidupan mereka sederhana, namun hubungan keduanya menyimpan api yang suatu saat bisa meledak. Rakyat percaya bahwa setiap gemuruh dari dalam gunung adalah gema pertikaian lama antara Puka dan Tobi yang belum pernah selesai. Sejak itu, kisah mereka terus diwariskan, agar setiap orang tahu, Gunung Lewotobi bukan hanya tumpukan batu dan tanah, melainkan simbol dari janji, persaingan, dan nasib yang saling terkait. Meski hidup sederhana di desa kuno, Puka dan Tobi dikenal sebagai pasangan yang bijaksana. Mereka sering duduk bersama di bawah cahaya bulan, membicarakan cara menjaga hubungan baik agar tidak timbul perpecahan di antara keluarga mereka. Kata-kata Puka selalu tenang, sementara Tobi terkenal dengan keputusan yang tegas. Warga desa menjadikan mereka teladan, seolah-olah kedua pasangan ini adalah tiang penopang harmoni. Namun, di balik senyuman ramah dan tutur kata lembut, ada perasaan halus yang mulai tumbuh, perasaan yang tak disadari bisa berubah menjadi bara. Tidak ada yang menduga bahwa bibit persaingan akan muncul dari kesepakatan sederhana yang mereka buat sendiri. Kesepakatan itu terdengar unik, bahkan aneh bagi sebagian orang. Mereka sepakat bahwa jika keluarga Puka dikaruniai anak perempuan, maka Puka akan menjadi mame atau om bagi keluarga Tobi. Sebaliknya, jika keluarga Tobi memiliki anak laki-laki, maka Tobi akan menjadi opu atau ipar bagi keluarga Puka. Perjanjian ini awalnya dianggap sebagai ikatan persaudaraan yang tidak bisa diputuskan oleh waktu. Setiap orang di desa menyambut kesepakatan itu dengan tepuk tangan riuh, merasa yakin bahwa hubungan Puka dan Tobi akan semakin kuat. Namun, apa yang tak mereka sadari adalah bahwa nasib seringkali mempermainkan manusia dengan cara yang tidak terduga. Waktu berlalu, dan ketegangan mulai terasa saat keluarga Tobi menyambut kelahiran seorang bayi perempuan. Tangisan bayi itu memenuhi desa, disambut dengan tarian dan nyanyian sukacita.
Semua orang bersyukur karena kelahiran itu menjadi tanda kesuburan dan keberkahan. Tetapi bagi Puka, berita tersebut berarti sesuatu yang lebih dalam. Sesuai kesepakatan, ia harus menerima peran sebagai mame. Meski ia tersenyum di hadapan semua orang, di dalam dadanya bergejolak perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa terikat pada aturan yang dibuatnya sendiri. Seakan-akan kebebasan hidupnya direbut oleh takdir yang tidak bisa ia tolak. Malam-malam Puka tidak lagi tenang. Ia sering menatap langit, menimbang-nimbang kesepakatan yang kini menjadi belenggu. Dalam diam, tumbuhlah sebuah ambisi besar yang perlahan menguasai pikirannya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar mame bagi Toby. Ia ingin meninggalkan jejak yang akan dikenang selamanya. Sebuah tanda keagungan yang tidak bisa dilupakan. Ambisi itu semakin kuat setiap kali ia mendengar orang-orang memuji Toby karena keberuntungan memiliki anak perempuan. Rasa iri yang ia sembunyikan berubah menjadi api, menyulut tekad untuk menciptakan sesuatu yang tak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dari ambisi itulah lahir mimpi Puka. Ia ingin mendirikan sebuah gunung dari pasir dan batu. Bagi orang lain, gagasan itu terdengar gila, bahkan mustahil. Namun bagi Puka, itulah satu-satunya jalan untuk membuktikan kebesaran namanya. Ia mulai mengumpulkan batu dari sungai, pasir dari pantai, dan mengangkutnya dengan tangan serta keranjang rotan. Siang malam ia bekerja tanpa henti, tubuhnya dipenuhi luka dan peluh. Gundukan mulai terbentuk, tetapi selalu runtuh sebelum menjulang tinggi. Berkali-kali kegagalan itu terjadi, namun Puka tidak menyerah. Setiap runtuhan justru menambah amarahnya, membuat langkahnya semakin keras dan pandangannya semakin tajam, seakan ia sedang menantang bumi itu sendiri. Hari-hari Puka dihabiskan hanya untuk mengangkut pasir dan batu. Dari pagi buta hingga malam tiba, ia berjalan bolak-balik dari sungai ke gundukan yang sedang dibangunnya. Keringat menetes tak henti, membasahi tanah yang diinjaknya. Setiap kali ia berhasil menumpuk tinggi batu-batu itu, angin kencang datang, merobohkan hasil kerjanya. Jika tidak angin, maka pasir yang ia angkut runtuh sendiri, seolah bumi menolak ambisinya. Puka menggertakkan gigi, matanya merah menahan emosi. "Aku akan menaklukkanmu," bisiknya setiap kali ia berdiri di atas reruntuhan. Namun semakin keras ia berusaha, semakin besar pula kegagalan yang ia alami. Kegigihan Puka lama-kelamaan membuat masyarakat desa resah. Mereka melihat tubuh Puka semakin kurus, matanya cekung, dan wajahnya penuh amarah. Beberapa orang berbisik, takut bahwa obsesi Puka akan mendatangkan malapetaka. "Tanah ini tidak bisa dipaksa," kata seorang tetua desa sambil menggeleng. Namun Puka tidak mendengar, atau mungkin tidak mau mendengar. Baginya, suara rakyat hanyalah penghalang. Ia yakin hanya dengan berdirinya gunung itu, namanya akan diingat lebih tinggi daripada siapapun, bahkan Toby sekalipun. Suasana desa berubah mencekam. Orang-orang mulai menjauh dari Puka, tetapi diam-diam mereka mengamati setiap tindakannya dengan rasa was-was. Ketegangan mencapai puncaknya pada suatu malam ketika langit tampak berbeda. Awan gelap menggulung, angin berdesir tajam, dan dari perut bumi terdengar suara gemuruh aneh. Orang-orang berlari ke rumah masing-masing, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Mereka yakin bencana besar akan datang. Di tengah kegelapan itu, hanya Puka yang tetap berdiri di gundukan pasir dan batu. Ia tidak gentar sedikit pun. Dengan teriakan lantang, ia mengangkat batu besar, menambahkannya ke puncak gundukan. Suara gemuruh semakin keras, seakan bumi menolak keberadaannya. Namun bagi Puka, suara itu bukan ancaman, melainkan tantangan yang harus ia kalahkan. Saat kegaduhan itu berlangsung, keluarga Toby muncul membawa sesuatu yang sederhana, sebuah tempurung kelapa. Orang-orang desa tercengang. Bagaimana mungkin benda sekecil itu bisa menghentikan kegilaan Puka? Tanpa banyak bicara, Toby melangkah maju dengan wajah tenang. Ia menaruh tempurung itu di puncak gundukan yang rapuh. Semua mata menatap, napas tertahan, menunggu apa yang akan terjadi. Puka sendiri terdiam, matanya menyorot penuh amarah sekaligus penasaran. Saat tempurung itu menyentuh puncak, tiba-tiba gundukan berhenti runtuh. Batu dan pasir yang sebelumnya longsor kini mengeras, berdiri tegak seperti tiang yang tertanam dalam-dalam di bumi. Keajaiban itu membuat semua orang terperangah. Gundukan yang selalu runtuh kini berubah menjadi kokoh, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Puncaknya berdiri anggun, diterangi cahaya bulan yang temaram. Warga desa berteriak lega, tetapi Puka justru merasakan kekosongan yang menghantam hatinya.
Gunung yang selama ini ia dambakan memang berdiri, tetapi bukan karena tangannya semata. Ada campur tangan Toby, ada jejak tempurung sederhana yang membuatnya berhasil. Rasa bangga bercampur malu, rasa syukur bercampur iri. Puka menunduk, genggamannya mengeras, sementara suara detak jantungnya terdengar keras dalam telinganya. Ia tahu, namanya akan dikenang, tetapi tidak akan pernah lepas dari bayangan Toby. Seiring waktu, rasa malu itu semakin menghantui Puka. Ia memang telah mendirikan gunung, tetapi setiap kali melihat puncak yang kokoh berdiri, ia selalu teringat pada tempurung Toby. Hatinya diliputi iri dan kecewa, seolah kejayaan yang ia dambakan telah dirampas oleh tangan orang lain. Warga desa memuji hasil kerja keras Puka, namun dalam setiap pujian itu terselip bisikan, gunung ini berdiri karena kebijaksanaan Toby. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada 1000 batu yang runtuh. Dalam diam, Puka mulai menyimpan bara dendam yang tak pernah padam. Waktu berlalu, dan gundukan yang dulunya rapuh perlahan berubah menjadi 2 puncak yang menjulang berdampingan. Orang-orang menyebutnya Lewotobi, gabungan dari nama kedua leluhur itu, sebagai tanda persatuan yang abadi. Puncak itu seakan menjadi saksi bisu tentang bagaimana kerja keras, kecemburuan, dan kebijaksanaan bisa berpadu menjadi satu. Namun, bagi Puka, nama itu hanyalah luka lama yang terus menganga. Ia merasa tidak pernah benar-benar mendapatkan kehormatan yang diinginkan. Meski demikian, tanah tidak berbohong. 2 puncak itu kini menjadi lambang keagungan yang tak bisa dihapus dari sejarah. Masyarakat mulai membaca makna dari perbedaan tinggi kedua puncak. Lewotobi, laki-laki yang lebih rendah dipandang sebagai cerminan Puka, penuh amarah dan ambisi, tetapi tak mampu menandingi kebijaksanaan. Sementara Lewotobi, perempuan yang lebih tinggi, dianggap melambangkan Toby dan kekuatan perempuannya. Teguh, melindungi, dan penuh daya tahan. Dari keyakinan itulah lahir pandangan bahwa keseimbangan hidup selalu ada dalam tangan perempuan. Namun, di balik keyakinan itu, orang-orang juga percaya bahwa perbedaan tinggi tersebut adalah simbol pertikaian lama yang masih bergaung di perut bumi, menunggu saatnya untuk kembali meledak. Setiap kali kabut pekat menutupi puncak Lewotobi, masyarakat desa berbisik lirih. Mereka percaya roh Puka dan Toby masih bersemayam di sana, mengawasi sekaligus menegur anak cucu yang berani melanggar kesepakatan leluhur. Dentuman yang terkadang terdengar dari dalam gunung dianggap sebagai pertengkaran yang belum selesai antara keduanya. Karena itulah, setiap kali gunung menunjukkan tanda-tanda aktivitas, warga segera mengadakan ritual, mempersembahkan sesaji, dan berdoa dengan penuh ketakutan. Mereka tahu, murka Puka bisa mengundang bencana, sementara restu Toby bisa membawa keberkahan. Begitulah legenda asal-usul Gunung Lewotobi. Bukan sekadar tentang keindahan 2 puncak yang menjulang, tetapi juga tentang persaingan, pengorbanan, dan kebesaran hati yang terikat dalam sebuah janji kuno. Kisah ini terus hidup dalam ingatan masyarakat Flores Timur, diceritakan dari mulut ke mulut agar generasi baru tidak lupa. Saat malam gelap dan angin bertiup kencang dari arah gunung, orang-orang yang mendengarnya akan merinding, seolah mereka bisa merasakan detak tanah yang menyimpan rahasia nenek moyang. Lewotobi bukan hanya gunung, ia adalah legenda yang berdiri, hidup, dan bernafas di tengah bumi Flores.